Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pertama tentu kita harus menyadari ya, setiap ibadah itu pasti digoda oleh setan untuk kita tidak lakukan maksimal. Atau kalaupun kita lakukan, maka berkurang pahalanya. Maka tentu saja kita harus bisa melawan itu. Harus bisa melawan, tidak boleh kita diamin, tidak boleh didiamkan. Jadi cara melawan, kiat-kiat melawan setan, pertama menyadari bahwasanya memang ada setan yang menggoda kita, membisikkan, setiap bisikan negatif jangan diiyakan. Riaklah, menghayallah, harus bisa dilawan. Yang kedua, kita belajar konsentrasi. Konsentrasi itu dengan tenang. Konsentrasi itu kan akan bisa didapat. Konsentrasi itu bahasa sederhananya sebenarnya si tenang dalam melakukan sebuah perbuatan. Jadi kita lihat orang-orang yang konsentrasi itu, kalau baca ayat tenang, kalau melakukan suatu perbuatan tenang, dia fokus sehingga memang maksimal. Dalam gerakan, dalam ucapan, penyampaiannya, tutur katanya, semua tertata rapi. Itu semua karena memang dia coba konsentrasi di situ. Jadi kita konsentrasi dalam sholat, dan yakinilah dalam konsentrasi itu setiap gerakan dan ucapan akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa tahu itu. Kemudian pada saat setan berhasil mencuri sebagian pahala, misal kita tiba-tiba mau menghayal, segera kita kembali. Karena Utsman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, saya setiap kali sholat, sering kadang-kadang saya menghayal, kadang-kadang saya kembali." Kata Nabi SAW, itu godaan setan yang berjulukan khinzib atau hanzab. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang barisnya ini. Yang bertengger di sebelah kiri, kuping musolli, yang mengingatkan dia semua apapun yang membuat dia tidak konsentrasi. Kalau datang kepadamu, bacalah isti'azah. Dan meludahlah sebelah kiri 3 kali dengan ditiup ya, 3 kali. Maka kata Utsman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan, maka tidak lagi bisa setan menggoda saya. Ulama menambahkan kiatnya adalah juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih merasa saya kalau sholat nggak bisa khusyuk, atau saya kalau membaca Quran masih males lah berbuat ibadah ya, selain godaan setan, juga ada penyebab faktor adanya dosa yang masih mengganjal. Coba antum muhasabah deh, dosa apa yang masih saya lakukan di dalam sebulan atau dalam seminggu, atau yang rutin dalam kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam. Dosa apa yang saya lakukan? Coba muhasabah, diingat. Kalau enggak, mungkin dalam 1 minggu, mungkin dalam harian antum masih bisa ngontrol, tapi dalam 1 minggu apa nih? Nah itu, dosa-dosa itu kalau kita bermuhasabah insya Allah dan kita tutup pintunya, maka akan membawa kita pada kekhusyukan ibadah. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk, baca Quran bisa lebih nyaman. Kalau mau ngerjakan ibadah tuh jadi ringan, lebih ringan. Mau sholat malam bangunnya ringan, itu memang karena sudah tidak ada beban dosa. Jadi dosa itu juga menjadi penghambat, memang menjadi penghambat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikannya. Beliau belajar kepada gurunya Imam Waqi. Jadi setiap kali Imam Syafi'i dikasih pelajaran oleh gurunya Imam Waqi, hafalan, segala selalu lupa. Lalu Imam Syafi'i mengatakan dalam pepatah syar'i yang masyhur, saya mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, setiap hafal pasti lupa. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa, maksiat. Imam Syafi'i bingung, dosa apa nih yang saya lakukan? Dia coba bermuhasabah. Dalam kegiatan sehari-harinya, umumnya semuanya sudah berusaha dijaga, makanannya, minumannya, pakaiannya halal, pergaulannya, bagus-bagus aja gitu. Maka dia lalu mulai melihat, ternyata kalau beliau mau jalan dari rumahnya ke rumahnya Imam Waqi, melewati sebuah pasar. Dan waktu itu di pasar itu masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab. Kadang-kadang di pasar itu ada transaksi-transaksi yang haram, ada kezaliman. Maka Imam Syafi'i bilang, tinggal ini nih yang saya belum coba nih. Ini beliau cuma lewat ya di pasar itu, nggak mampir, nggak punya toko di situ, nggak ikut transaksi. Kemudian beliau bilang,
saya ganti jalurnya. Tadinya lewat di depan pasar, sekarang lewat belakang. Jadi nggak lewat pasar lagi ke rumahnya Imam Waqi. Lalu dia hubungkan perkataan Imam Waqi setelahnya. Dan disampaikan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah tidak bisa dikasih, tidak bisa didapatkan pada orang yang bermaksiat. Dia bilang, setelah saya ubah jalur jalan saya itu, maka saya temukan kalau saya buka kitab. Kata Imam Syafi'i, buka kitab, maka saya tutup setelahnya, karena kalau saya buka sekilas, saya hafal semuanya. Gara-gara meninggalkan kemaksiatan, jadi memang dia bisa menjadi penghambat tuh. Coba bermuhasabah, insya Allah dengan menjaga diri dari kemaksiatan, maka salah satu faktor untuk membuat kita bisa khusyuk dalam ibadah yang berhubungan dengan pertanyaan ini, tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat. Kecuali ada uzur syar'i batal. Keluar angin, tiba-tiba teringat belum wudhu, tiba-tiba sudah sholat sementara sholat asar. Ternyata baru terdengar azan, belum masuk waktu berarti. Itu memang harus dibatali. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, ini godaan setan yang lain lagi nih. Karena ini perbuatan bid'ah, nggak boleh ngulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan nggak boleh lagi. Ya tidak khusyuk itu konsekuensinya resiko kita. Makanya kita harus fokus. Fokus. Masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, kita betul-betul mengatur kata-kata kita. Bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir salah. Masa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menjaga itu? Jadi jangan diulangin ya. Nggak boleh ngulangin sholat secara khusus. Apalagi berhubungan dengan masalah sholat nih. Nggak boleh diulangin. Kecuali ada uzur syar'i. Misal belum masuk waktu tadi gitu kan. Baru masuk waktunya ya kita batalin, kita sholat lagi. Atau sudah selesai sholat ternyata memang belum masuk waktu. Atau tidak berwudu, atau salah kiblat. Hal-hal yang mendasar itu diulangi. Tapi kalau enggak, setahu saya nggak boleh. Itu was-was.